ya mohon maaf, ada londo-londo irang tuh di luar ya, yang ingin mengacaukan juga. Ada orang pertanyakan ijazah Singapura itu tidak ada ya. Sebetulnya ijazah Singapura itu kan tidak Baru ada, dilanjutkan. tapi adanya di UT Sinsel. Awalnya Pak Jokowi menolak untuk itu. Ya, jadi itu adalah suatu kecelakaan sejarah, tapi yang membawa berkah buat saya. Ya, halo pemirsa, kembali bertemu di Break the Fact yang tentunya akan membahas banyak isu mengenai hal-hal politik, ekonomi, dan lain-lain tentunya. Yang kita akan bahas bersama dengan narasumber yang akan memberikan pencerahan, informasi yang valid tentunya. Bersama saya Teduk Roh, kali ini Break the Fact mendatangkan Bang Andi Aswan, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara. Yeay! Oh gitu ya Bang ya? Jadi Gimana? nggak bapaknya lagi, sekarang anaknya ya? Oh kita, semuanya orang. Oh, semuanya. Bang Andi, apa kabar Bang Andi? Alhamdulillah baik. Ya. Tio, sehat. Alhamdulillah. Bang Andi dulu berkecimpung di politik. Sekarang kenapa Oh, nggak di aduh. parpol lagi? Ya, jadi politik itu saya sejak 1988. Wow. Udah lama ya, masih 3 partai. Ya. Di NA saya Golkar. Oke, dulu Golkar. Dulu Golkar. Ya berproses terus ya. Terakhir itu saya di Nasdem. Nah, udah itu saya stop dulu untuk berpolitik. Kenapa Bang? Ya saya untuk itu ya saya mau konsentrasi bagaimana ya artinya membantu Pak Jokowi lah ya, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi ini gitu. Ketika beliau difitnah, ijazah asli beliau dikatakan palsu ya, terpanggil lah saya untuk bisa bagaimana membantu beliau untuk menjelaskan kepada publik bahwa itu adalah berita-berita yang sifatnya hoax ya, dan berita-berita yang menyesatkan masyarakat untuk itu. Ini menarik. Break the Fact mendatangkan Bang Andi untuk minta klarifikasi nih Bang, karena pertanyaan pasti banyak nih. Mungkin teman-teman yang ada di sini juga ini asli atau tidak nih masalahnya. Ini menarik ya. Tapi Bang Andi, sebelumnya kita break the ball dulu dong. Oh aduh. Ya, oke. Oke. Aduh, bola putih saya masuk, berarti saya palsu nih Bang. Palsu kan? Bukan pemain asli tadi. Aduh. Oke Bang, Abang pukul bola 1 dulu Bang ya. Nah, Abang dari mana boleh? Mau dari... Nomor 1 mana nih? Kalau sini yang paling gampang Bang. Oh ini aja. Masuk sana Bang. Aduh kalau gini nggak ini aku nih. Masuk nggak ya? Belum tentu lurus itu masuk Bang Andi. Itu ya? Iya. Ah, Oh kan, saya bilang tidak semudah yang dipikirkan. tidak semudah yang dipikirkan, Iya. Bang Andi, betul. kita sambil ngobrol Bang Andi. Ah, Tadi sempat sebelum kita main biliar kan Bang Andi katakan bahwa ijazah itu asli. Nah, dari kacamata Bang Andi untuk menjelaskan ke penonton Break the Fact tentang keaslian ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7, seperti apa Bang? sebetulnya simpel ya. Yang mengeluarkan atau institusi atau universitas yang mengeluarkan ijazah itu ketika rektor sebagai otorisasi ya, kepala dari universitas itu mengatakan bahwa ijazahnya itu asli, ya itu sudah merupakan sesuatu yang kuat sekali bahwa menandakan bahwa itu memang ijazahnya asli. Itu satu poin. Yang kedua, data-data beliau ketika beliau berkuliah di sana itu lengkap ada. Bayangkan ada 700 dokumen tentang beliau. Kemudian teman-teman dia waktu berkuliah itu masih ada semua, dan semua juga mengakui untuk itu sama ya, bahwa dia bersama-sama dengan Pak Jokowi waktu kuliah pertama masuk dan juga waktu di wisuda dan kegiatan-kegiatan di dalam kampus itu gitu loh. Ada buktinya juga foto-foto. Ada buktinya semua. Ini kalau kita bicara ini kayak Fabi ai ala irabikumat tukaziban. Nikmat apalagi yang kamu dustakan ya. Karena ini yang mereka lakukan adalah sesuatu untuk mendowngrade sosok seorang Jokowi yang telah punya jasa besar kepada negeri ini. Bayangkan 2 periode, berarti 10 tahun ya. Makanya dalam sidang kemarin, tanggal 16 Agustus itu di MPR, Bapak Infrastruktur. Bapak Infrastruktur. Betul kan? Ya. Nah, artinya beliau ini diakui oleh seluruh rakyat Indonesia membangun begitu banyak infrastruktur, jalan-jalan yang terintegrasi, jalan tol, tol laut, dan sebagainya. Makanya kita lihat tidak ada lagi perbedaan namanya bahan bakar ya, BBM antara di Jawa dan di Papua.
Sebelumnya kita lihat per liter bisa 50.000. Sekarang Pertalite di sini 10.000, di sana 10.000. Jadi udah jelas ya? Jelas itu. Ya ini apakah menarik kalau Roy Suryo menang seperti apa? Tidak akan menang dia. Hah? Jika Sampai lebaran monyet nggak bakal menang. Endgame kasus ijazah. Nggak bisa menang, Bos. Jadi Kenapa? nanti Pak Jokowi katanya ini apakah benar beliau akan hadir di persidangan Iya. menunjukkan ijazah SD, SMP sampai kuliah? Sebelum saya masuk situ, saya jelaskan kenapa dia tidak akan menang menurut saya. Ya, karena pertama begini, dia tidak punya bukti. Dia tidak punya saksi ketika Pak Jokowi berkuliah di sana. Teman-teman Pak Jokowi tidak ada dia. Karena yang dibangun oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah berdasarkan asumsi saja. Asumsi. Bukan barang bukti ataupun yang namanya saksi-saksi itu. Makanya dalam penelitian itu, kalau dia katakan penelitian, dia bukan penelitian. Kalau seorang peneliti itu jelas ada hipotesisnya, ada sumber primernya, sumber sekundernya, gitu kan. Kemudian ada, katakanlah, dia juga mempunyai sertifikat sebagai peneliti, ya, punya organisasi yang tergabung dalam hal itu, katakanlah telematika misalnya, digital forensik. Dia tidak ada sama sekali. Buku pun mengenai kecakapan yang dia punya, keahlian dia punya, itu tidak ada. Jadi itu semua dibuat adalah untuk suatu pengalihan. Karena tidak menyangka bahwa Pak Jokowi melaporkan mereka ke pengadilan. Ya, maka dibuatlah bahwa ini adalah pekerjaan secara ilmiah. Dan mengaku mereka adalah sebagai ilmuwan. Bukan. Mereka ada peneliti abal-abal. Tapi berarti Bang Andi yakin bahwa ini Pak Jokowi akan menang ya? Dalam arti ini akan menunjukkan ke masyarakat bahwa kita udah lelah loh masalah ijazah. Kita nggak ngomongin yang lain-lain, ijazah terus. Saya 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Bayangkan 2 tahun. Jadi begini, kalau kita lihat kemarin surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026 keluar. Yang mengatakan sidang pokok perkara tetap berjalan walaupun ada prapit. Karena di Undang-Undang nomor 8 tahun 81, prapit itu hanya sekali yang bisa dilakukan. Tapi ketika sidang pokok perkara masuk, prapitnya gugur. Tapi Undang-Undang baru nomor 20 tahun 2025 ini bisa prapit berkali-kali. Celah-celah ini yang dimanfaatkan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa itu. Ya, sehingga mencari dicicil satu persatu. Bayangkan, itu bisa 19 kali. 19 kali 7 hari, itu berapa kali? Berapa lama itu akan terjadi? Padahal dalam pengadilan itu harus cepat, berbiaya murah, ya, dan itu unsur keadilannya ada. Itu kan berarti Bang Andi yakin menang. Nah pertanyaan saya nih, pertanyaan orang awam, kalau kalah bagaimana? Bagaimana kita berandai-andai untuk kalah? misalnya. Kalau fakta itu jelas ada. Fakta itu jelas ada dan dibangun dengan data-data yang lengkap dan saksi-saksi ahli maupun saksi-saksi yang langsung terlibat di dalamnya siap untuk bersaksi, termasuk diri saya. Berarti yakin menang ya? Yakin menang untuk itu. Ya. Saya tidak mendahului kehendak Allah ya. Ya. Tapi kita kan berdasarkan aspek dari logika, berdasarkan dari data-data empirisnya itu, berdasarkan juga dari pasal-pasal yang dikenakan, itu ada semua. Ya. Jadi memang hak konstitusi mereka untuk mengatakan saya akan menang dan sebagainya, itu hak mereka. Tapi pengadilannya sebenarnya bukan di pra-peradilan. Pengadilannya sebenarnya adalah di sidang pokok perkara. Itu dia. Itu ditunggu semua orang. Itu menarik dan itu yang ditunggu seluruh publik masyarakat Indonesia. Kalau dia yakin bahwa dia mempunyai yang dia katakan sokol dia ijazah asli, menurut dia itu ada yang asli. Pak Jokowi yang dikatakan oleh Bu Rektor UGM yang mengeluarkan ijazah itu, institusinya mengatakan itu adalah yang asli. Ada something wrong di sini. Betul. Ya kan? Ya. Makanya saya katakan itu asumsi dia. Karena beberapa kali saya challenge itu tidak ada. Ya. Sama sekali. Itu masalah. Berarti keputusan tanggal berapa, Bang? Hah? Keputusannya kapan nanti? Kemana? Keputusannya? Keputusannya itu tanggal 27 Agustus itu kan Dr. Tifa. Oke. Sidang pokok perkara. Kita tunggu di situ, Bang ya. Ah, saya 10 sambil pukul. Bang Andi, dulu kan saat ini jadi sambil main, maaf saya nggak apa-apa ya, saya bertanya sambil main ya, Bang. Dulu kan Jokowi mania. Nah, sekarang jadi ketua umum militan Gibran Nusantara. Apakah
latar belakangnya siapa, Bang? Waduh, saya langsung masuk. Ya. Apanya latar belakangnya? Bagaimana Jadi latar begini, belakang Abang membangun Ya. dulu Jokowi Mania, sekarang kita menjadi dulu ketua kan umum? ada Jokman, Ya. ya. Kemudian kita melihat apa yang kita lakukan, kita bekerja untuk pemenangan Pak Jokowi sudah Berhasil. ya, dan sudah selesai sebetulnya kan. Ya. Artinya ini kan dilanjutkan dengan Mas Gibran Ya. yang notabene adalah putra beliau dan adalah sekarang sebagai wapres gitu. Yes. Karena kita juga harus bagaimana mengawal yang namanya program-program pemerintah itu. Kita tidak katakan bahwa militan Gibran Nusantara itu hanya punya Pak Gibran gitu, enggak. Militan Gibran 08 Nusantara itu yang memang kita dirikan 38 provinsi ini. Ada 08? Ada 08-nya belakang. Jadi militan Gibran 08 Nusantara? Ya. Jadi kita ingin adalah mengawal semua program-program pemerintah itu ya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia paling bawah. Ya. Dan terlebih pula ya kita harus memberikan informasi yang sebetulnya kepada masyarakat. Ya kalau kita lihat kan banyak sekali nih orang yang menggoreng-goreng semua program pemerintah, dicibir program pemerintah. Ya. Kemudian juga kita melihat bagaimana ya mohon maaf ada londo-londo Irang tuh di luar ya yang ingin mengacaukan juga pemerintah kita ini. Ya kita ke depan untuk bisa memberikan penjelasan kepada publik baik di media mainstream maupun di medsos untuk itu. Itulah pentingnya bahwasanya relawan itu tetap ada karena biar bagaimanapun juga relawan itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bang Andi sering ketemu Pak Jokowi dan Pak Gibran? Ya kita sering ketemu juga dengan Pak Jokowi ya. Dan juga kan saya mengikuti bagaimana safari silaturahmi beliau ya, safari kebangsaan ke beberapa daerah. Yang terakhir itu ada di NTT, pertama itu di Lampung, kemudian NTT. Sambutannya luar biasa. Baru kita bisa melihat bahwasannya Pak Jokowi itu sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Bukan hanya dari sosok Pak Jokowi yang begitu humble, ya Pak Jokowi yang bisa mengerti bagaimana penderitaan masyarakat itu, tapi hasil kerja nyata yang Pak Jokowi lakukan selama 10 tahun menjadi presiden. Maka dikatakan Bapak Infrastruktur, terutama untuk daerah timur. Saya merasakan sendiri ketika di NTT, bagaimana ibu-ibu itu Safari luar politik atau biasa. safari kebangsaan nih, Bang? Ada orang mengatakan safari politik, ya kalau saya safari kebangsaan. Karena bertemu langsung dengan masyarakat. Kalau bilang politik boleh juga, karena di situ ada PSI yang beliau belum dikatakan secara resmi bahwa beliau itu ada ketua Dewan Pembina, tapi beliau itu sangat concern bagaimana partai PSI ini bisa masuk di parlemen nantinya. Ya, jadi ada suatu konsolidasi dan beliau sebagai keynote lah untuk bicara itu. Tapi yang utama bertemu dengan undangan, bertemu dengan masyarakat yang dia temui. Baik, Bang Andi, sebelum masuk ke safari kebangsaan yang Bang Andi katakan tadi, saya menarik apa yang membuat Bang Andi sangat dekat dengan keluarga Pak Jokowi. Bahkan ketika beliau sudah tidak menjadi presiden, saat ini Anda dekat sekali dengan Wapres. Apa yang menjadi faktor itu, Bang Andi? Saya bukan melihat yang lain. Saya melihat bahwa mereka ini adalah sebuah keluarga yang bisa jadi contoh buat masyarakat Indonesia. Ketika kita menjabat jabatan tertinggi, kita tidak melupakan akar kita. Ya, artinya kita tetap membawa nama baik, kita tetap membawa amanah dari rakyat itu. Artinya tidak ada yang namanya jenderal tua. Jenderal itu tetap jenderal, ya, dan tetap berkarya untuk bangsa. Itu yang penting untuk itu. Dan saya dengan Pak Jokowi itu sejak 2012, ya, waktu beliau pilgub ya, dengan Ahok dari 2012. Waktu DKI. Waktu DKI. Dari itu saya bisa mempelajari ya bagaimana cara bekerja beliau, dan itu suatu yang aneh pada saat itu karena lain daripada yang lain ya dalam pendekatan kepada masyarakat itu ya. Makanya waktu itu kita mempunyai gambaran wah ini nanti bisa jadi presiden untuk bisa memperbaiki artinya negara ini dalam hal yang sifatnya membangun dan sebagainya ya. Kan kita tahu kan Bapak Pak Soeharto dulu disebut Bapak Pembangunan, ya kan? Ini ada Bapak Infrastruktur. Ini suatu korelasi yang menurut saya berkesinambungan. Apakah ada langsung dari arahan Bapak Jokowi, Bang Andi, tolong
jaga anak saya, sehingga ada Jokowi mania menuju ke militan Gibran 08 Jokowi mania Nusantara. tetap ada, Jokman Nusantara Bersatu tetap ada, militan Gibran 08 Nusantara ini ada. Artinya begini, kita ini tidak bertumpu ataupun kita hanya berpatron kepada individu. Yang jelas ya, kita ini adalah bagaimana, walaupun kita memang loyalis, kita loyalis betul untuk itu. Tapi kita menjaga ya heritage lah, atau yang sudah dibangun selama ini gitu. Kemudian juga kita menjaga kesinambungan pemerintahan ini dari gangguan-gangguan londo-londo Irang itu. Yang penting itulah. Ya, jadi masyarakat itu juga bisa paham, tidak terjebak oleh anasir-anasir ya, oleh asumsi-asumsi yang akan memecah belah kita. Karena ini banyak sekali yang akan dilakukan itu. Makanya serasa pada 2029 itu masih berapa? 3 Masih tahun lama. ya. Masih lama ya. Masih lama. Seperti tahun depan gitu jadinya. Makanya ada beberapa bintang tamu Break the Fact waktu itu mengatakan apakah ini terlalu cepat. Ada safari Pak Jokowi yang akhirnya bisa mengganggu hubungan Pak Jokowi dengan Presiden Republik Indonesia ke-8 Pak Prabowo. Tidak ada, kan kita melihat kemarin tanggal berapa? 17 Agustus itu ketika bertiga itu beliau tertawa lepas untuk itu. Itu sudah menggambarkan yang selama ini yang mereka framing kepada publik itu kan terjadi perpecahan antara Solo, Kertanegara kayak begitu. Itu adalah omon-omon. Itu hanya framing. Framing gitu loh. Apakah mereka tahu bahwa beliau itu berkomunikasi lewat handphone? Tidak tahu. Pasti. Tidak ada yang tahu untuk itu, ya kan? Makanya ya kita senyumin aja kalau ada hal-hal yang seperti itu. Karena mereka itu berharap kalau ini bisa, ya, buat masuk ke 2029 buat mereka punya chance besar. Tapi kalau ini bersatu, mereka chance sangat mereka kecil. itu di luar pemerintahan sekarang. Ya. Kalau apa yang membuat Bang Andi melihat bahwa apakah benar keluarga Solo ini masih sangat kuat pengaruhnya di politik Indonesia saat ini? Jangan ketahui dulu Bang Andi, apakah benar Bang Andi? Karena ini saya ingin klarifikasi beberapa pernyataan-pernyataan bintang tamu Break the Fact sebelumnya. Iya. Kita harus melihat di mana kekuatan di mana gitu ya. Kalau secara politik orang terserah untuk menilai. Saya juga tidak bisa melarang menilai untuk itu. Ya alhamdulillah kalau dikatakan masih kuat untuk itu ya. Ya itu kalau kan masih positif untuk bicara itu. Tapi yang jelas adalah sejak 20 Oktober 2024 sampai sekarang banyak sekali masyarakat yang datang ke rumah beliau tanpa jeda apapun kecuali lebaran kayak. Ya. Bulan puasa pun juga mereka datang. Artinya begini. Ada suatu hal yang menurut saya agak apa ya, lucu juga gitu loh. Kalau presiden semua kan tidak ada. Kenapa ini mereka datang? Itulah menandakan bahwa beliau itu sangat dekat dengan masyarakat. Mau mendengar apa kata masyarakat. Mau bertemu bersalaman dengan masyarakat. Mau makan bersama di tempat yang sangat sederhana dengan masyarakat. Jadi penilaian itu tidak ada border gitu. Borderless banget antara masyarakat dengan mantan pemimpinnya. Nah ini sebetulnya yang perlu kita ya sebagai nantinya katakanlah para pemimpin ke depan untuk mengambil suri tauladan itu. Jangan jauh dengan masyarakat. Jangan masyarakat dibutuhkan ketika pada saat pencalekan, pada saat misal Pilpres, setelah itu dilupakan. Jangan seperti itu. Nah itu yang dilakukan Pak Jokowi, dia tidak melupakan. Mereka datang ke Solo menyerahkan undangan. Pak, masyarakat menunggu Bapak datang ke tempat saya. Begitu tuh. Ya, beliau kalau ada waktu, oh ya saya akan datang, dijadwalkan. Itu masih banyak ya? Banyak. Oke, sebelum masuk ke Mas Gibran ya, masih ke Pak Jokowi. Ini biar fair, banyak program yang berhasil dari Pak Jokowi. Kemudian infrastruktur tadi sebagai Bapak infrastruktur. Tapi ada juga yang gagal nih Pak. SMK. Nah, SMK menurut Abang seperti apa Bang? Ini mobil SMK yang dulu sempat rame nih, tiba-tiba hilang begitu saja. Gini, kalau kita bicara SMK itu kan murni bisnis, pure bisnis ya. Pure bisnis. Pure bisnis. Jadi Pak Jokowi ini melihat bahwa ada anak bangsa yang mampu untuk membuat mobil, tapi perlu adanya kekuatan bukan hanya modal ya, secara teknologi juga ya. Memang kita bayangkan dari
Bung Karno, dari Pak Karno sampai terakhir Pak SBY itu tidak ada namanya mobil nasional. Betul kan? Dulu ada namanya Bimantara, terus ada namanya apa Kia itu ya, itu hilang semua. Timor itu kan? Timor. Hilang semua. Karena itu bukan murni adalah buatan dari anak-anak bangsa. Ya. Tapi ketika itu ada SMK ditanyakan begitu, ya beliau ini tertarik untuk itu. Nah, posisi beliau bukan pemilik dan bukan penanggung jawab. Posisi beliau itu seperti bagaimana mempromosikan SMK itu gitu loh, dan memberikan fasilitas kepada pengusaha yang membuat SMK itu gitu loh. Bukan bahwa dia harus bertanggung jawab itu, tidak bisa kejual, tidak bisa. Diberikan fasilitas dan dia sebagai salesnya loh kalau saya katakan. Ya. Penerusnya seperti apa itu udah masalah bisnis. Kalau dia tidak lanjutkan dipertanyakan kepada pemilik dari SMK. Masalahnya salesnya adalah presiden, tapi produknya tidak terjual, Bang. Jadi Bukan orang masalah- menganggap gagal. Bukan masalah produk tidak terjual, mereka produksi juga sebetulnya. Ya, tapi kan jangan berpangku kepada pemerintah dong. Kalau pure bisnis dia lakukan gitu loh. Ya kan? Bagaimana bahwa ini bisa diterima oleh masyarakat, ya kan? Dengan komponen yang murah, dengan harga yang murah misalnya. Dan ya, katakanlah sama misalnya dengan produk Jepang atau produk Cina dan sebagainya gitu. Layaklah dipakai untuk rakyat Indonesia. Kalau sekarang mungkin raung ya. Dipakai. Kan kayak begitu loh. Ya. Jadi ya itulah, apapun yang berkaitan dengan Presiden ke-7 ini, Ya. pasti akan menarik, terutama untuk berita. Betul. Itu pasti, ya, dan juga adalah sesuatu yang bisa digoreng-goreng untuk pansos. Betul. Baik, kita akan tidak pansos sekarang. Bang, pukul bola 2 dulu, Bang. Oh, mohon maaf, ini ada bola 9, Bang. Jadi Abang harus cari gimana caranya bola putih bisa kena bola 2 tanpa mengenai bola lainnya. Mana bola duanya nih? Ini bola 2. Oh, nggak bisa gue ya. Nggak apa-apa, Bang. Dicoba. Aduh. Jadi kalau sekarang kita ke Kemana Mas nih? Wapres. Gimana? Ini sepertinya orang berbicara mengenai ijazah. Ijazah Pak Jokowi. Sekarang kok kenapa jadi ijazah Mas Gibran yang dipertanyakan, dan Bang Andi harus menjawabnya itu, Bang Andi. Ya. Kenapa menjadi arahnya ke sana, Bang? Jadi memang begini, ini ada suatu fenomena lah, ya. Artinya dalam kontestasi pilpres itu, ya, di mana di situ ada 3 pasangan, ya, dan kemudian Pak Prabowo dan Mas Gibran ini ya tidak diduga-duga sebetulnya bahwa ini akan berpasangan, karena sejarahnya itu yang meminta Mas Gibran itu adalah Pak Prabowo sendiri yang langsung meminta, walaupun waktu itu awalnya Pak Jokowi menolak untuk itu. Ya, jadi itu adalah suatu kecelakaan sejarah, tapi yang membawa berkah buat saya. Kecelakaan sejarah? Menurut saya, kecelakaan Maksudnya apa, sejarah Bang? tapi membawa berkah. Ya. Ya, artinya begini, itu tidak diduga-duga, ya kan? Kemudian garis tangannya memang mendapatkan itu. Banyak sekali tantangannya. Ya kan? Tapi ijazahnya asli kalau Mas Asli Gibran? dong. Yang dari Singapura? Enggak, jadi begini. Kalau kita bicara kurikulum Singapura, Ya. itu akan berbeda dengan di Indonesia. Indonesia itu ada SD, SMP, SMA. Betul. Sedangkan di Singapura itu berdasarkan umur. Umur 6 tahun itu primary kan. Iya. Kemudian secondary Iya. school. SD ya? Ya, primary kan Kalau SD. kita. SD. Iya. SMP, SMA itu jadi satu. Nggak ada sebutan SMP atau SMA, enggak, secondary gitu. Oke. Nah, secondary itu jadi 6 plus 5. 6 plus 5. Nah, jadi SMP itu 3 tahun. SMA-nya 2 tahun? 2 tahun. Oke. 6 plus 5 artinya 11 tahun untuk itu. Kalau dia mau masuk ke universitas, ada yang namanya fast track, itu namanya junior college gitu kan, dia tambah setahun. Oke. Ya, terus ada juga yang namanya O level untuk itu. Nah, kalau yang fast track itu, yang 4 tahun itu fast track, itu dia masuk ke universitas negeri di Singapura yang hanya 4 itu. Oh, jadi sebetulnya Mas Wapres ijazahnya memang keluaran Singapura.
Jadi gini. Yang berbeda dengan Indonesia, Kalau tapi itu asli. kita bicara surat keterangan Oke. penyetaraan, Ya. yang ditulis di situ adalah UTS insert. Nah, dia 2002 sampai 2004 itu adalah bersekolah di Orchid Park Secondary School. Kemudian ada niat untuk kuliah di Australia pada saat itu. Nah, dia sudah selesaikan berarti kan 11 tahun. Jadi kalau secondary school itu sampai SMA lulus ya? Ya, Di kalau Singapura secondary ya? school itu kalau sampai O level ya selesai. SMA lulus ya? Ah. Oke. Dan dia ke UTS insert. Oke. Nah, di UTS insert itu 3 tahun. Including pathway gitu. Ya, oke Ya. Bang. Kita di sini Bang, sambil ngobrol Bang. Ah. Terus lanjut Bang. Jadi bicara kalau kita ijazah, kita tidak akan lihat ijazah kalau dari Singapura. Kalau kita bicara, karena itu dilanjutkannya itu di UTS insert. Oke. Ya, di situ ada Lulusnya diploma. baru di situ. Diplomanya di sana. D1, D3, Nggak, kalau gitu di sana itu ada namanya foundation. foundation. Nah, pathway. Jadi sebelum masuk universitas itu ada pathway namanya itu 1 tahun. Oke. Jadi dia setaranya grade 12 itu di UTS insert. Oh, Maka oke. ditulisnya grade 12 setara. Makanya orang pertanyakan ijazah Singapura itu tidak ada ya. Sebetulnya jasa Singapura itu kan tidak Baru ada, tapi dilanjutkan. adanya di UTS insert. Oke. Gitu. Clear jadi. Clear itu diploma di sana. Dan itu ada semua ya Bang ya? Ada lah Mas. Bisa Itu dipertanggungjawabkan karena ya, itu Pak? dipertanggungjawabkan. Masalah begini, itu pasti diminta sebelum keluar namanya surat keterangan penyetaraan. Ya. Dan Mas Gibran tidak akan bisa melanjutkan perguruan tinggi Kalau itu tidak ada. kalau itu tidak ada. Apalagi kita bicara Singapura. Ya. Sangat ketat sekali untuk hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Apalagi kalau yang namanya private school atau private university. Dia punya khusus lembaga itu. Ya. Dan anak-anak itu dipantau semua. Dia masuk kuliah misalnya, itu dipantau. Ya. Masuk sekolah, kalau di SMA itu dipantau. Ada dia jenjang berapa persen dia kehadiran. Kalau enggak, out. Visanya dicabut. Ya. Dan sekolahnya itu kena sanksi. Sangat ketat untuk itu. Nah, setelah dia selesai dari UTS Insert itu yang foundation, dia balik ke Singapura, ke MDIS, Management Development International Singapore. Nah, di situ MDIS ini bekerja sama dengan Bradford University, Sunderland University, Xiamen University, banyak afiliasi universitas-universitas di luar Singapura. Karena di Singapura itu tidak ada universitas swasta yang mengeluarkan S1. Tidak ada ya? Ya, semuanya itu harus Affiliate. D3. Oke. Kalau S1 dia harus afiliasi. Oke. Nah, makanya dia ambil Bachelor of Science bidang marketing itu di Bradford University dari MDIS itu. Oke, berarti secara simpel ketika Mas Gibran sudah terpilih menjadi Wapres, berarti semua kriteria sudah masuk dong harusnya. Jadi begini, waktu di wali kota itulah yang digunakan surat keterangannya itu pertama. Oke. Memang syarat utama sebagai calon presiden, calon wakil presiden itu lulus SMA. SMA-nya harus ada dan sederajat. Kalau Undang-Undang Nomor 11 PKPU, Peraturan KPU Pasal 19 Ayat 3 itu yang dikatakan kalau lulusan luar negeri ya tidak perlu menunjukkan ijazah SMA, cukup digunakan ijazah tertinggi yaitu perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi gitu. Oke. Ya, tidak harus Dan yang kemarin yang ditunjukkan oleh Mas Wapres apa? ijazah S1-nya beliau di Bradford University. Dan itu karena memang sudah diverifikasi akhirnya Ada. bisa jadi Bisa Wapres dong. ya. Dan itu Tapi sudah kenapa sekarang disetarakan. diributkan oleh orang-orang di luar sana? Bang Ini Andi? karena masuk ke politik. Jadi ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu itu sasaran antara. Sasaran utamanya adalah bagaimana mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran.
Makanya saya bilang londo ireng gitu kan. Nah, sasaran yang paling utama bagaimana memakzulkan atau mengimpeach Mas Wapres Gibran. Caranya lewat apa? Bermacam-macam cara. Ingat dulu ada kata fufu fafa? Iya, betul. Yang ditambah sekarang ijazahnya tidak ada. Iya. Bahkan Itu ada dilakukan. sayembara nih Bang. Ah, Sayembara sampai miliaran rupiah Bang. 2 miliar 2 katanya. miliar. Nah, siapa yang bisa menunjukkan ijazah Pak Mas Gibran akan mendapatkan 2 miliar. Kenapa nggak Abang aja Bang? Abang ngasih 2 miliar bagi 2 Bang. Gini Saya loh. 1 miliar. Yo ya. Sampai lebaran monyet yo. Nggak ada yang bisa tunjukin. Dia tanyakan ijazah SMA. Oh iya, tadi karena di Singapura tidak ada ya. Itu sudah clear ya. Clear kan? Iya. Ada. Ya kan? Ya. Maka kalau dia bilang ijazah SMA, ya itulah permainan kata-kata yang dibuat Iya. karena berselancar untuk apa? Pansos satu. Kedua, ya itu ada orkestrasi ya. Ini kan adalah semua ini satu kolam yang sama kok. Tujuan-tujuannya cuma fungsi dan tugasnya berbeda-beda. Ada yang mencari ijazahnya Pak Jokowi dan dibuat framing-framing itu diglorifikasikan oleh para YouTuber pihak mereka, para podcaster mereka. Iya. Ya, kemudian ada yang menganalisa Iya. ya untuk apa membuat hoaxnya. Nah, ada untuk itu. Terus ada juga yang spesialis untuk ijazahnya Mas Gibran. Iya. Nah itu jadi satu orkestrasi itu. Pasti ada dirijen. Iya. Saya menarik tadi Abang katakan ya. Nah, Ijazah Pak Jokowi itu hanya antara. Antara. Sedangkan tujuan utama adalah menggulingkan Prabowo Gibran. ya. Ada buktinya Bang? Kalau kita bicara, Ya. mereka selalu mengglorifikasikan itu. Hmm. Betul nggak? Hmm. Ya kan? Di Masif media lagi. mainstream, di media podcast, di YouTube, selalu dia mengatakan, Ya. makzulkan Gibran, makzulkan Gibran. Ya, Ya. selalu dia katakan itu. Dan selalu berita-berita itu, apakah berita-berita itu Mas Gibran ini enggak bereaksi keras atau apa? Enggak. Yang dia lakukan adalah bagaimana bekerja sesuai dengan amanah rakyat dalam asta cita dan membantu Presiden menuntaskan sebagai penanggung jawab Republik ini. Nah, apakah menurut Bang Andi kemudian Pak Jokowi turun gunung melakukan safari bukan politik ya? Kebangsaan. Safari kebangsaan dan ini untuk menyelamatkan isu-isu tersebut, untuk menyelamatkan Mas Gibran dan Presiden Enggak. Prabowo. Jadi begini, yang 2 kali saya mengikuti itu, Pak Jokowi itu pertama adalah bagaimana memberikan informasi mengenai keberhasilan pemerintah sekarang. Dan kita ditegaskan oleh Pak Jokowi itu harus membantu pemerintah Prabowo Gibran dalam menjalankan amanah rakyat. Dan selalu diglorifikasikan oleh beliau untuk kita. Ya. Kita kan paham lah, memang suatu program yang dulu tidak ada, kemudian ada, pastikan negatif positifnya itu kan saling sangat kuat tarik menariknya. Nah, makanya saya katakan disitulah juga fungsi dari militan Gibran 08 Nusantara ini hadir di situ. Ya. Visi misinya ini ternyata. Ya salah satunya memang kita harus memberikan informasi yang benar, informasi yang positif kepada masyarakat. Bang, kalau boleh ngomong bercanda, Ya. posisi apa yang Abang inginkan nanti, Bang? 2029, Bang. Tio. Bang Andi dekat sekali dengan Mas Wapres. Ini dekat sekali nih. Kalau kita sahabatnya dekat sekali nih, Bang. Gini, Kepercayaannya sangat besar. bukan Mas Tio. Jadi dari dulu Mas Tio ya. 2012 pun saya tidak pernah menjadi komisaris atau apapun. Karena saya memang ikhlas untuk bisa membuat suatu perubahan besar Cokman. kepada waktu itu pemerintah gubernur ya. Oke. Pemerintah DKI Jakarta ada Ya. terobosan besar gitu untuk itu. Ya. Ya saya alhamdulillah berhasil ya bahwa itu jadi. Apakah saya harus meminta tenda? Tidak. Kemudian 2014 Eko juga terlibat dan sebagainya. Saya punya prinsip adalah ketika kita bekerja itu kita memang harus bekerja secara totalitas. Dan saya sangat menghargai yang namanya loyalitas untuk itu. Ya. Ya.
Karena jarang sekali yang sekarang ini ada yang namanya orang yang punya sifat atau jiwa yang loyalitas untuk itu. Ya, Betul. semuanya adalah pragmatisme. Abu-abu juga. Pragmatisme semua kan, ada tujuan. Kita bekerja ada imbalan untuk itu. Ya dari dulu saya enggak itu. Kalaupun nantinya misalnya Mas Wapres atau Pak Jokowi mempercayai suatu jabatan atau apapun kepada saya pasti akan melaksanakan amanah itu dengan baik. Karena tidak gampang dan suatu kehormatan besar ketika kita dipercaya oleh orang nomor 1 atau orang nomor 2 di negeri ini untuk menjalankan tugas bagaimana visi dan misinya itu dapat sampai ke masyarakat dengan kinerja kita, itu adalah suatu kebanggaan yang luar biasa buat saya. Dan itu amanah. Dan itu sangat amanah. Iya. Ya, kalau itu tidak boleh ditolak ya. Tidak boleh ditolak. Ya. Bang, ini saya di sini tentunya di Break the Fact banyak sekali hal-hal yang menyudutkan Pak Jokowi, pemberitaan. Tentunya bintang tamu hari ini adalah orang yang bisa mengklarifikasi. Jadi ada juga pertanyaan, Bang. Kenapa safari kebangsaan Pak Jokowi bersama dengan PSI di Kota Lampung? Ini kan mendekat kepada salah satu partai besar di negara ini. Jadi begini, untuk safari politik Lampung, sebetulnya ini adalah undangan dari tokoh-tokoh masyarakat Lampung. Dan juga ada rekan kami ya dari Brigade Relawan Nusantara juga, ya BRN ya, ketua umumnya tuh Bung Reli Regen juga, itu diminta oleh masyarakat di sana untuk mengundang Pak Jokowi untuk hadir. Bukan semata-mata untuk menghadiri acara PSI, bukan. Ya. Oh bukan untuk acara PSI. Karena ini undangan dari tokoh-tokoh masyarakat yang sudah lama. Yang saya katakan tadi, mereka datang ke Solo menyampaikan ada mantan bupati. Soan ya. Ya, Pak, di kabupaten saya Bapak diminta oleh seluruh masyarakat untuk sowan ke tempat kita. Kami ya akhirnya mereka semua berkumpul lah, katakanlah ya raja-raja di sana ya memberikan sama Raja Jawa. Memberikan inilah apresiasi. Iya. Ya sebagai penasehat kepada mereka semua itu. Ya itu kan suatu apresiasi yang patut kita hargai untuk itu, ya. Berarti kan kinerja Pak Jokowi selama presiden ini 10 tahun itu mereka merasakan untuk itu. Karena bukan Pak Jokowi akan mau datang ke Lampung, atau ke NTT atau ke tempat lainnya, karena berdasarkan undangan itu. Tapi nanti suatu saat nanti akan ke semua provinsi. Ya, tapi bukan safari politik ya, Bang? 38 Ini harus diklarifikasi, Bang. Ini safari kebangsaan. Jadi ini beda-beda tipis nih, Bang, dengan safari politik, karena sebuah orang mengatakan, wah ini pergerakan Pak Jokowi menuju ke 2009 demi anaknya, yang akhirnya harus diklarifikasi oleh pihak Pak Jokowi harusnya. Nggak perlu kita klarifikasi untuk itu. Ya kan kita bisa menggambarkan bahwa mereka itu takut sama kita. Ya kan? Nggak perlu takut untuk itu. Makanya semakin dia mengglorifikasikan bahwa ini safari politik, ya buat saya senang-senang aja. Ya artinya ya mereka ini ada apa ya, khawatir bahwa nanti masanya akan pindah, dan itu menggambarkan nantinya. Saya tidak menyebutkan partainya, enggak. Itu akan menggambarkan itu. Apakah kinerja partainya mereka itu dapat dirasakan oleh masyarakat atau tidak? Makanya saya katakan, ya, ketika kau butuh masyarakat dan kau setelah menjabat itu sebagai amanah yang diberikan oleh masyarakat itu, kamu jangan lupakan. Iya, tapi ini ada yang menarik juga. Pak Jokowi pernah mengatakan, saya ingin kembali menjadi masyarakat. Iya. Tapi seolah-olah sekarang Pak Jokowi masih berkecimpung di dunia politik. Itulah makanya saya bilang, semua orang itu mempunyai hak secara konstitusi, ya mau safari politik, mau tidak, atau mau memiliki partai atau tidak. Rata-rata hanya Pak Jokowi yang tidak mempunyai partai. SBY punya Demokrat. Masih. Ya kan, masih loh. Kemudian apa? Ketua Umum PDIP. Masih. Tak tergantikan. Kan begitu. Iya. Kan mantan presiden semua. Saya pikir merah bajunya Bang Andi. Ini ada partai-partai atau tidak? Ya ini merah, kulit saya putih, ini hitam. Jadi merah putih ya? Indonesia berarti ya? Bang, pukul bola 2 dulu, Bang. Makin panas berbicara kita, Bang. Abang pukul bola 2 dulu. Bisa lah, Bang? Nggak bisa saya punya. Iya. Nggak apa-apa, saya kenain aja lah. Nggak apa-apa, lah. nanti kalau misalnya fall saya pukul. Oke.
Berarti fall ya Bang? Fall ya. Saya pukul. Itu pas tuh. Bang, ini pertanyaan masyarakat biasa seperti saya. Apakah Pak Jokowi masih punya pengaruh atas kepemimpinan atau kinerja Mas Wapres? Sebagai ayah sama anak, saat ini kan mantan presiden dengan Wapres saat ini. Ada nggak Bang, sepengetahuan Abang? Sepengetahuan saya, Ya. Pak Jokowi tidak cawe-cawe dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Sepengetahuan saya. Sama sekali Bang? Ya, karena begini, Pak Jokowi sudah menganggap Mas Gibran ini mampu untuk mengemban amanah sebagai wakil presiden. Yang jelas, Mas Gibran ini, Mas Wapres ini mendapatkan 2 guru yang terbaik. 2 guru terbaik? 2 guru terbaik. Presiden ke-7 dan Presiden ke-8. Ya. Presiden ke-7 bagaimana beliau memberikan contoh teladan yang bagus buat anak-anak muda dalam hal bekerja secara totalitas. Turun langsung ke lapangan, tidak percaya kepada anak buah saja. Dia berdasarkan data dan fakta. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan Pak Prabowo menanamkan nasionalisme yang sangat kuat, mencintai masyarakat yang sangat kuat, dan beliau itu adalah yang dikatakan Gus Dur, ya kan? Gus Dur mengatakan, kalau kita mencari orang punya nasional yang paling kuat, hanya Prabowo untuk itu. Ya, 2 kekuatan besar ini, 2 guru besar ini, inilah yang menempa Mas Gibran sebagai sosok pemimpin yang nantinya insya Allah bisa meneruskan semua yang dikatakan ataupun legacy-legacy ya dari presiden-presiden sebelumnya. Meneruskan legacy, apakah memang pernyataan ini sudah tersirat Mas Gibran akan menjadi RI 1? 2034. 2034? Ya. Anda pastikan itu? Ya, saya berjuang untuk itu. Teman-teman yang lain juga berjuang untuk Mas Gibran 2034 presiden. 2034? Ya. Jadi Prabowo 2 periode? Prabowo 2 periode. Prabowo Gibran 2 periode, dan itu adalah kita punya tagline Militan Gibran 08 Nusantara. Oke, clear ini ya? 1 jiwa, 1 rasa, loyalitas tanpa batas. Prabowo Gibran 2 periode. Oke. Oke. Bang, pukul 3 dulu Bang. Nggak 3 periode deh Bang. Pukul bola 3 bukan 3 periode Bang. Itu ya. Nah, ini boleh saya tanyakan Aduh. Berarti tidak boleh 3 periode Bang, 2 periode Bang. Makanya harus 2 periode. Ya. Bang, ini pertanyaan yang penting karena waktu itu Bang Ferdinand Huta Heian jadi bintang tamu di sini. Mengatakan bahwa bahaya ini. Oke. Safari politik Jokowi bisa mempengaruhi kinerja atau pemerintahan Prabowo. Setujukah? Tidak setuju. Malah ini Pak Jokowi bisa kita katakan seperti humas. Menjelaskan kepada masyarakat program-program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena beliau selalu mengatakan Prabowo Gibran ini harus kita dukung penuh, harus kita bantu ya kepada dan menjelaskan kepada masyarakat semua program-programnya. Begitu. Tidak ada yang dikatakan bahwa ini akan saingan, nggak ada. Kalau Ferdinand itu ya memang kayak pengen seperti itu dia. Ya kan? Dia kan ya antara menginjak bumi dan tidak menginjak bumi di posisinya. Maksudnya apa tuh Bang? Antara tidak menginjak bumi dengan menginjak bumi. Karena Bang Ferdinand kalau tidak salah ada di sebuah partai. Ya dan aku juga lawyer. Sorry, Lai Ferdinand. Tapi ya gitu Mbak. Saya juga mengapresiasi lah itu kalau dia mengatakan itu. Yeah. Katakan kalau dia sebagai kritikus silakan aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena dia kan tidak merepresentatifkan bahwa dia adalah kader partai tertentu yang harus dia memberikan narasi-narasi negatif kepada Pak Jokowi. Yeah. Jadi intinya kita clear semua pertanyaan. Sini Bang, boleh di sini Bang, mohon maaf. Oh, clear kita nih. Jadi semua clear bahwa apa yang dikatakan oleh beberapa kritikus, semua pertanyaan tadi saya rangkum tuh Bang. Jadi Abang sudah jawab semua, berarti memang ijazah SMA memang tidak ada, tapi menggunakan ijazah S1. Pada saat ya waktu 2017
23 kemarin Betul, kan. ya. Itu kan karena di PKPU-nya itu bisa menggunakan ijazah SMA, Ya. tapi kalau lulusan luar negeri S1 pun yang Ya. tertinggi ya, Betul. itu nggak masalah. Ya. Gitu. Tapi kalau ditanyakan ijazah SMA Mas Gibran, tidak ada. Tidak ada. Karena dia kan tidak sekolah atau SMA di Indonesia. Gitu. Dan juga clear bahwa Prabowo Gibran 2 periode, Dua periode. versi MGN. Iya. Jadi abis itu abang menjadi menteri. Jadi ini perlu ini buat teman-teman juga gitu Ya. ya. Loyalitas itu penting sekali. Tanpa batas. Ya, jadi satu jiwa, satu rasa, loyalitas tanpa batas. Prabowo Gibran 2 periode. Baik bang, terakhir kita main game bang. Ya Bang Adi, sebelum kita closing, ini ada games yang selalu kita lakukan di Break the Fact. Ini akan berputar, abang tinggal hitung 3, 2, 1, kita akan melihat jarum akan berhenti di sosok siapa. Baik, silakan bang. 3, 2, 1. Ya, kita akan lihat ada 5 sosok. Apa pendapat Bang Andi tentang sosok Roy Suryo? Roy Suryo. Wah, ini 2 tahun saya selalu dengan dia ini. Kalau istilahnya berseteru besar gitu kan. Ya, saya katakan apa yang dia lakukan ya itu adalah hak konstitusi dia. Ya. Ya. Tapi sekarang masuk ke sudah di ranah hukum, persidangan dilakukan walaupun Roy Suryo ini belum masuk ke sidang pokok perkara, baru prapit. Dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 yang terbit tanggal 18, itu sudah menggambarkan Roy Suryo tidak bisa berkelit lagi. Dia akan segera dijadwalkan untuk masuk di sidang pokok perkara. Ya. Ya, makanya siap-siap Roy, kalau kau punya bukti, kau punya saksi, pertarungan yang sebenarnya adalah di sidang pokok perkara, bukan di prapit-priput. Oke? Oke, kita masuk ke berikutnya. Kedua kalinya. Ya. Silakan, Bang Andi. 3, 2, 1. Ya. Akan lihat sosok siapakah? Oh, ini dia. Ya. Mas Gibran. Ya, Mas Gibran adalah tokoh anak muda, ya, calon yang sekarang posisinya sudah wapres, calon presiden 2034 nanti, dan mempunyai kemampuan secara intelektual, Ya. mempunyai kemampuan juga secara emosional ya, yang kita lihat banyak kerja, sedikit berbicara, terjun langsung melihat persoalan yang ada di lapangan. Tentu saja bahwa ini semua adalah atas restu dari Presiden Prabowo ya, untuk bisa menggantikan Pak Prabowo ketika Pak Prabowo melaksanakan tugas-tugasnya di luar, ataupun itu juga diinstruksikan langsung oleh Pak Prabowo untuk hadir di tengah masyarakat, baik dalam bencana maupun meninjau tempat yang dilaksanakan pembangunannya, karena beliau juga adalah mengawasi, bertanggung jawab untuk mengawasi semua program dalam hal pembangunan itu sendiri. Oke, dan tadi Anda katakan dukungan terus, loyalitas, Dukungan terus. sampai Ya. Mas Wapres mungkin 2 periode ya? Ya, Prabowo Gibran 2 periode. Oke, sekali lagi boleh izin? Boleh. Ya, Bang Andi. 3, 2, Surat, 1. tolong tutup dulu di Tutup, remove. close. Ya, oke. 3, 2, 1. Ya, jatuh di sosok Kosong. Presiden Republik Masuk sini. Indonesia Oh ya, ke-8. Pak Prabowo Subianto luar biasa. Beliau selalu menanamkan juga kepada kita, ya, kalau kita jatuh kita harus bangkit. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Tidak ada kata menyerah dalam diri kita. Apalagi kalau kita memperjuangkan hak-hak masyarakat Indonesia, memperjuangkan pembangunan di Indonesia, mempertahankan teritori Ya, bangsa kita. itu sosok dari Pak Prabowo Subianto ya. Ya, kalau terakhir mungkin sebelum kita closing Bang Andi, sosok Sylvester Matutina seperti Wah, ini apa semuanya menurut Anda? berarti ini. Seperti apa, Bang?
Sylvester juga Ramai adalah kemarin. Ya, Sylvester adalah sahabat yang punya loyalitas juga tinggi untuk itu. Saya katakan, beliau punya loyalitas juga tinggi dan beliau ya terlepas apapun yang terjadi, saya apresiasi apa yang dilakukan oleh sahabat saya Sylvester itu dalam memperjuangkan Prabowo Gibran kemarin, sehingga Prabowo Gibran bisa menjadi presiden dan wakil presiden, dan juga bersama-sama kemarin saya dengan Bro Sylvester itu untuk menghalau narasi-narasi politik yang jahat, narasi-narasi yang sifatnya hoax itu bersama-sama. Tapi ya perjalanan terlihat seperti apa, dan kita tidak bisa melihat ke belakang, kita lihat ke depan. Apapun itu kita menghargai semua teman-teman yang bersama-sama berjuang dalam pemilihan presiden kemarin, Pak Prabowo dan Mas Gibran itu akhirnya dapat terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Kita tetap galang persatuan dan kesatuan itu untuk melawan londo-londo ireng itu. Baik, Bang Andi, terima kasih Bang Andi. Saya terus sukses terus untuk Anda dan juga banyak, ya. MGN. Ya. Untuk tentunya panjang untuk perjuangannya. Ya. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih. Ya, terima kasih pemirsa telah menyaksikan Break the Fact. Tentunya kita sudah bahas banyak hal mengenai hal-hal yang tentunya tidak kita ungkap sebelumnya atau kita tahu sebelumnya, kita ungkap dengan Bang Andi Azwan. Jangan lupa saksikan terus Break the Fact dengan bintang tamu dan juga topik-topik menarik lainnya. Saya Tio Nugroho undur diri. Terima kasih. Salam untuk Indonesia. Salam untuk Indonesia. Terima kasih Bang. Mantap.